Shalom, selamat jumpa saudara-saudariku Jemaat Gereja Bethel Indonesia Trogosari dan sahabat-sahabat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita semua, karena hari ini kita mengingat karya Kristus yang luar biasa. Setelah menyelesaikan segala karya penebusannya, dia naik ke sorga. Suatu hal yang sangat menggairahkan kita, karena pada waktu dia naik ke surga, ternyata dia menyediakan tempat bagi kita sekalian. Hari ini kita akan membahas tema yang menarik ini, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Mari kita akan mulai dengan satu ayat Alkitab seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ayat 3, berkata demikian. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Ini sesuatu yang luar biasa buat kita. Tuhan menginginkan hasil karyanya sempurna, yang akan membangun umat percaya pada akhirnya ada dalam persekutuan yang kekal tanpa batas waktu bersama dengan Tuhan. Nah, untuk itu Tuhan naik ke sorga menyediakan segala sesuatu yang diperlukan bagi kita umat percaya, tempat yang istimewa. Kita akan melihat seperti apa tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita orang-orang percaya di dalam namanya. Yang pertama, tempat yang disediakan Yesus adalah tempat yang pasti. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 1 dan ayat 2, Tuhan berkata, "Jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal." Tuhan menginginkan kita umat percaya, anak-anak Tuhan Yesus, tidak perlu meragukan kepastian tempat yang disediakannya buat kita. Saudaraku, tempat yang pasti ini dijamin pula sesuai dengan Yohanes 10 ayat 28 dan ayat 29, yang memberi dan menyediakan tempat bagi kita itu adalah Yesus, yang memiliki kuasa dan kekuatan di dalam kewenangan yang diberikan oleh Bapa, kuasa yang tanpa batas. Kalau yang memberi sesuatu kepada kita adalah yang maha kuasa, sesuatu yang diberikan kepada kita adalah pasti sesuatu yang terjamin. Saudaraku, yang kedua, tempat yang disediakan Yesus buat kita adalah tempat tanpa duka dan derita. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat ditulis di sana, "Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah
berlalu. Inilah tempat yang luar biasa, tempat sukacita, tempat yang membawa kita bebas dari segala penderitaan yang selama ini kita tinggal di dalam dunia. Barangkali kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang bisa menimbulkan derita, menimbulkan duka cita. Tapi kita jangan khawatir, ada masa dan waktu Tuhan akan membawa kita ke tempatnya, yaitu tempat penuh sukacita yang luar biasa. Yang ketiga, tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita adalah tempat yang kudus. Di sana tidak ada dosa, di sana tidak ada kejahatan. Dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itulah kerajaan Bapa kita. Kerajaan yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita itu adalah kerajaan kudus. Bagi kita semua yang rindu masuk di tempat yang disediakan Kristus buat kita, sejak sekarang kita hidup di dalam dunia harus menjaga hidup dalam kekudusan, membuang kejahatan, dan hidup di dalam kesucian Allah sesuai yang diperintahkan oleh firman Allah. Yang keempat, tempat yang disediakan Tuhan Yesus bagi kita adalah tempat persekutuan yang kekal bersama dengan Yesus. Yohanes 14 ayat 3 berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah kata-kata indah yang diberikan Tuhan Yesus kepada para muridnya, bahwa satu kali waktu kita semua akan dikumpulkan di tempat dalam persekutuan yang indah selama-lamanya bersama Kristus. Saudaraku, Kristus Yesus memiliki keberadaan diri kekal selama-lamanya. Di dalam Wahyu 1 ayat 8, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dahsyat, hebat, luar biasa tempat yang disediakan Kristus bagi kita umat yang telah ditebusnya. Tuhan Yesus tidak menginginkan seorang pun dari kita gagal masuk tempat yang telah Dia siapkan demikian rupa melalui berbagai pengorbanan dirinya saat menjelma sampai Dia naik ke surga. Nah, untuk itu Tuhan berjanji kepada setiap kita orang percaya bahwa Dia, Yesus, akan menjemput kita dan membawa kita ke tempat yang telah Ia sediakan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu dan saat ini berkata kepada kita, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa, saudaraku, Tuhan menjemput kita umatnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan perjalanan kita, karena Tuhan yang menjemput. Bagaimana Tuhan menjemput kita? Yang pertama, Tuhan menjemput dengan cara memisahkan nyawa kita dengan tubuh kita, yaitu melalui kematian.
Kematian orang percaya bukanlah sesuatu yang menakutkan. Di Alkitab dikatakan bahwa jika hidup kita dalam Kristus, mati itu adalah keuntungan. Mati adalah bagaikan jembatan emas yang akan kita lewati bersama Yesus menuju rumah Bapa. Yang kedua, Tuhan akan menjemput kita melalui kedatangannya yang kedua kali di akhir zaman. Saudaraku sekalian, penjemputan ini memberikan kepada kita jaminan yang luar biasa. Apa jaminannya? Yang pertama, kita pasti aman. Bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, pasti aman. Yang kedua, kita tidak mungkin tersesat. Karena Tuhan yang menuntun kita. Bahkan Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup menuju kepada Bapa di sorga. Jadi tidak mungkin kita tersesat. Yang ketiga, kita pasti sampai di rumah Bapa. Tidak akan gagal. Yang keempat, kita pasti menikmati persekutuan bersama Kristus dalam kebahagiaan selama-lamanya. Sungguh dahsyat, sungguh ajaib. Itulah karya yang dikerjakan oleh Yesus untuk kebaikan, untuk kebahagiaan. Bukan hanya untuk hari ini. Bagi kita orang yang percaya, Tuhan siapkan semua hal yang mulia ini kekal selama-lamanya. Saudaraku sekalian, tugas kita di penantian dunia ini ialah supaya kita tetap berada di dalam jalur Kristus. Kita harus tetap beribadah. Kita harus tetap belajar firman Allah. Kita harus tetap bersekutu dan kita harus bersaksi. Kita juga harus bersosialisasi dengan melakukan amal dan kebajikan. Luar biasa, saudaraku sekalian, kita telah memiliki janji Kristus yang pasti. Kita telah berada di dalam jalur kebenaran yang pasti. Kita telah memiliki jaminan keselamatan yang pasti. Mari kita gunakan kesempatan dalam penantian di dunia ini untuk menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan dengan setia. Jerih lelah kita dalam Kristus tidak pernah akan sia-sia. Tetap semangat, tetap teguh, setia sampai akhir hayat. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita sekalian. Amin. Saudara sekalian, mari kita akan mengambil waktu untuk berdoa sejenak. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa, yang memberi kepada kami jaminan keselamatan yang pasti. Tuhan, Engkau memberikan rahmat anugerah yang luar biasa. Engkau pergi untuk menyediakan tempat penuh kemuliaan, yaitu di rumah Bapa. Tuhan, kami mohon kekuatan selama menanti penjemputan-Mu, supaya kami tetap taat, setia menjalankan tugas-tugas iman selama masa di tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa pula untuk jiwa-jiwa yang masih berjalan di dalam kegelapan dan kesesatan. Kiranya Tuhan menolong mereka melalui anak-anak-Mu, melalui hamba-hamba-Mu yang bersaksi, supaya lebih banyak orang dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih pergumulan-pergumulan pribadi, keluarga, jemaat, bangsa dan negara yang saat ini kami alami. Juga kami mohon rahmat-Mu, pendampingan-Mu, pertolongan-Mu yang pada akhirnya akan berujung kemenangan dan sukacita yang besar. Dan di atas semua itu nama-Mu Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur dan menerima segala berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian.
Amin.